Saya tahu ada beberapa orang yang memanfaatkan sosmed mendapatkan pemilih. Saya juga tahu ada beberapa orang mungkin yang tidak pernah jadi pejabat berkoar-koar seolah-olah dia hebat. Makanya Abraham Lincoln, presiden ke-16, bilang begini, kalau mau tahu karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Sebelum berkuasa, jadi yang mau ngaku siapapun, sebelum pernah jadi pejabat, nggak usah ngomong gede dulu lah depan saya. Kamu udah jadi pejabat, saya baru tahu kelakuan kamu, korup atau enggak gitu. That's Ahok. Seseorang yang gua rindukan dengan celotehan-celotehannya, dengan semua kemarahannya ketika melihat ada yang tidak beres di dalam pengawasannya. Wajarlah Ahok lihat begitu, karena dia selama ini memang berpikirnya secara profesional dan manajerial. Ahok itu kan seorang manajer yang sangat baik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ada sedikit kutipan menarik di dalam bahasan Ahok dalam rekaman video tadi. Politik adalah alat mengekspresikan kecintaan seseorang bagi negara dan rakyatnya. Seseorang bagi negara dan rakyatnya. Karena tanpa kekuasaan politik dan jika dia hanya memiliki kecintaan seperti itu, tidak akan memberikan arti apa-apa selain sentimental dan kurang darah. Sebaliknya, jika memiliki kekuasaan, lama tidak punya kecintaan kepada negara dan rakyat, pasti dia akan melakukan kebrutalan, korup, dan pencitraan. Mari kita resapi sosok mana yang tertangkap oleh penciuman kita sebagai pemilik kecintaan kepada negara dan siapa yang terindikasi brutal, korup, dan penyuka pencitraan. Lalu apa kaitannya dengan pandemi corona? Barangkali Tuhan hendak menguji seorang penguasa lewat batu sandungan yang kebetulan telah Tuhan berikan dalam bentuk pandemi corona. Kita bisa melihat siapa yang dengan terukur mengambil keputusan secara tepat dan siapa yang kerjanya main tuding dan menyalahkan dari kasus corona. Kita bisa menilai siapa yang paling pas duduk sebagai pemimpin bangsa ini. Yang pasti jangan pilih seseorang yang hanya mampu melakukan pencitraan, mengkambing hitamkan orang lain, termasuk bekerja hanya menggunakan mulut yang hampir semua pria memang mampu bertahan menghadapi kesulitan. Namun jika Anda ingin menguji karakter sejati seorang pria, beri dia kekuasaan, kata Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat ke-16. Kalau mau melihat tabiat asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Bukan tentang Ahok tetapi tentang NKRI. Amanah kata kunci ketika berniat menunjuk seorang warga negara menduduki jabatan strategis. Sebenarnya semua jabatan harus memenuhi keadaan the right mind and the right place and the right time. Tetapi mari batasi pada jabatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, bersebab di sanalah terhimpun darah rakyat Indonesia. BUMN seperti Pertamina, PLN, dan juga Krakatau Steel, layaknya dia awak seorang profesional secara umum. Profesional dimaknai 3 unsur yang wajib melekat pada diri seseorang, yaitu skills, skill, and attitude atau SSA. 3 unsur tersebut harus terintegrasi atau terpadu pada diri seorang berdasarkan rekam jejaknya. Tak sampai di situ saja, lihatlah saat memimpin DKI. Ahok dikenal sebagai pemimpin yang tegas, vokal, garang, tanpa kompromi, dan tidak mengenal takut saat menghadapi oknum DPRD. Di satu sisi, Ahok juga penuh integritas serta menunjukkan kerja kerasnya sebagai seorang pemimpin yang ingin membangun Jakarta. Segala sepak terjang Ahok sebenarnya bisa dipahami dengan mengenal apa yang menjadi dasar atau prinsip hidupnya secara kental. Ahok merefleksikan keyakinan imannya sebagai seseorang Kristen Protestan yang taat keyakinan imannya. Itu didasari oleh pemahaman teologi reformasi yang lahir pada 31 Oktober 500 tahun yang lalu. Teologi reformasi atau pembaharuan dalam Kristen Protestan diprakarsai oleh Martin Luther dan diteruskan oleh Johann Calvin. Yang kedua berpegang kepada kebenaran, yaitu Alkitab. Ahok adalah orang yang kekeh berpegang kepada Alkitab yang selalu dibacanya tiap pagi dan menjadi pegangan utama hidupnya. Itu sebabnya satu-satunya buku yang Ahok bawa saat masuk penjara adalah Alkitab.
Dia menerapkan prinsip untuk tidak mau menerima suap dan mau memberantas korupsi. Itu dari Alkitab sendiri, yaitu Amsal 29 ayat 4, menjadi pijakannya dalam menolak yakni seorang raja, membangun negerinya dengan keadilan, tetapi dengan suap orang akan meruntuhkannya. Bagi Ahok, tak ada yang lebih tinggi daripada menegakkan kebenaran, walau harus membayar harga dengan nyawa sekalipun. Ada sedikit kutipan menarik di dalam bahasan Ahok dalam rekaman video tadi. Politik adalah alat mengekspresikan kecintaan seseorang bagi negara dan rakyatnya. Seseorang bagi negara dan rakyatnya. Karena tanpa kekuasaan politik dan jika dia hanya memiliki kecintaan seperti itu, tidak akan memberikan arti apa-apa selain sentimental dan kurang darah. Sebaliknya, jika memiliki kekuasaan, lama tidak punya kecintaan kepada negara dan rakyat, pasti dia akan melakukan kebrutalan, korup, dan pencitraan. Mari kita resapi sosok mana yang tertangkap oleh penciuman kita sebagai pemilik kecintaan kepada negara dan siapa yang terindikasi brutal, korup, dan penyuka pencitraan. Lalu apa kaitannya dengan pandemi corona? Barangkali Tuhan hendak menguji seorang penguasa lewat batu sandungan yang kebetulan telah Tuhan berikan dalam bentuk pandemi corona. Kita bisa melihat siapa yang dengan terukur mengambil keputusan secara tepat dan siapa yang kerjanya main tuding dan menyalahkan dari kasus corona. Kita bisa menilai siapa yang paling pas duduk sebagai pemimpin bangsa ini. Yang pasti jangan pilih seseorang yang hanya mampu melakukan pencitraan, mengkambing hitamkan orang lain, termasuk bekerja hanya menggunakan mulut yang hampir semua pria memang mampu bertahan menghadapi kesulitan. Namun jika Anda ingin menguji karakter sejati seorang pria, beri dia kekuasaan, kata Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat ke-16. Kalau mau melihat tabiat asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Bukan tentang Ahok tetapi tentang NKRI. Amanah kata kunci ketika berniat menunjuk seorang warga negara menduduki jabatan strategis. Sebenarnya semua jabatan harus memenuhi keadaan the right mind and the right place and the right time. Tetapi mari batasi pada jabatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, bersebab di sanalah terhimpun darah rakyat Indonesia. BUMN seperti Pertamina, PLN, dan juga Krakatau Steel, layaknya dia awak seorang profesional secara umum. Profesional dimaknai 3 unsur yang wajib melekat pada diri seseorang, yaitu skills, skill, and attitude atau SSA. 3 unsur tersebut harus terintegrasi atau terpadu pada diri seorang berdasarkan rekam jejaknya. Tak sampai di situ saja, lihatlah saat memimpin DKI. Ahok dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa